Halo Sobat Tayudi Channel, kita berjumpa kembali. Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Doa kita bersama, amin. Ya sobat, hari ini saya diajak sama teman untuk mengecek unit di showroom mobil. Rencananya teman saya mau beli mobil ini, Grand Livina, transmisinya manual tahun 2016. Dan ada hal yang ingin saya sampaikan juga buat sobat semua yang menonton. Barangkali saja perlu tahu informasi ini ya. Barangkali bisa menjadi penting, terutama buat sobat semua yang masih awam di pengecekan mobil second ya. Barangkali mau beli mobil atau mau mobil sendiri bisa cek juga ya sobat. Nah tapi sini minta maaf karena agak gelap. Ini kondisi saya di dalam showroom ya. Nah, di sini setelah kita mengecek kondisi mesinnya halus sebetulnya, bagus. Cuman ini lihat ya, ada terjadi penumpukan kerak di sini. Nah, ini bisa lihat ya. Nah, ini tuh jangan dianggap remeh ya, sobat. Dengan kondisi mesin yang seperti ini, artinya di dalam internal mesin ini sudah ada terjadi banyak penumpukan kerak ya. Kalau mau lihat contoh kira-kira seperti ini ya, yang pernah saya alami dulu. Ini sebagai gambaran saja. Kalau kita buka kira-kira seperti ini contohnya. Kalau kita buka tutup atas, tutup klep, ini kira-kira gambarannya seperti ini ya. Terjadi penumpukan banyak sekali kerak di dalam internal mesin. Dan beberapa kali saya alami di bengkel seperti ini. Ada beberapa mobil yang akhirnya harus diderek dari tol ya, karena mengalami penyumbatan oli. Oli tersumbat, tidak mau naik ke bagian atas. Jadi kerak ini akan menutup jalurnya oli. Jadi saat mesin kita hidupkan, oli yang tadinya ada di bak karter ya akan dipompa oleh pompa oli untuk disalurkan ya ke seluruh internal mesin. Nah kalau sudah ada penumpukan kerak seperti ini, itu artinya akan terjadi penyumbatan. Nah, ini yang harus sobat semuanya tahu, dan inilah yang mau saya sampaikan buat sobat semuanya. Jadi di sini tuh tidak hanya kita mengecek mesin, kalau ada asap keluar kayak kereta itu juga rusak ya mesinnya. Ini juga salah satu. Walaupun tidak ada seperti asap kayak kereta gitu keluar, baik di sini maupun di dipstick oli kalau kita cabut, ini juga harus kita cek seperti ini. Kalau dibiarkan nanti lama-lama akan terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Artinya akan nantinya overhaul mesinnya. Dan baiknya kalau pembelian mobil di showroom itu baiknya diminta garansi kepada pihak showroom, bikin surat perjanjian. Dan memang di sini sudah saya sampaikan kepada pihak showroom dan pihak pembeli, dan pihak showroomnya sudah berterima kasih ya karena kita sudah cek dan dia akan mengatasi hal ini. Jadi intinya mobil ini tetap jadi dibeli sama teman saya. Dengan perjanjian mobil akan dibawa ke bengkel khusus ya. Jadi mereka sudah ada bengkel khusus untuk showroomnya. Dan ini biasanya terjadi hal ini disebabkan karena pemilik mobil awal sebelumnya, sebelum dibeli sama pihak showroom, kemungkinan besar mobil ini kurang dirawat ya. Jadi tidak pernah teratur mengganti oli. Atau bisa juga nggak pernah ganti oli. Atau bisa juga kemungkinan lain penggunaan oli yang salah ya teman-teman, seperti itu. Apalagi kalau beli mobil itu bekas nama PT, itu perlu hati-hati ya. Jadi pengecekan mesinnya mesti lebih ekstra hati-hati, karena bukan hanya suara mesin saja yang halus kita mesti cek ya, tapi ini juga penting sekali ya, karena apabila terjadi penyumbatan di dalam internal mesin sudah pasti akan mengganggu kinerja mesin ya. Seperti contoh cerang shaft, kerak as itu ya, atau noken as itu tidak akan lagi bisa berputar karena sudah tidak ada oli ya. Jadi sama indikator oli itu bisa langsung menyala ya, menyala seketika di mana kita saat berkendara. Lampu oli akan menyala memberi sinyal kepada pengemudi bahwa oli tidak naik, sekalipun oli di dalam internal mesinnya masih ada. Nah ini yang mesti teman-teman pahami sebagai pembeli mobil, atau kita bisa juga mengecek kondisi mobil kita sendiri ya. Bahkan untuk mobil yang rencananya kita mau beli,
kalau memang kita belum begitu paham, baiknya kita memanggil teman yang sudah lebih paham. Tapi lewat video ini teman-teman sedikit mendapat masukan dari saya ya, kita untuk saling berbagi, untuk kita lebih hati-hati lagi saat membeli kendaraan. Nah, intinya di mobil ini sudah tetap deal ya, jadi dibeli. Yang selanjutnya yang saya bilang tadi itu akan mereka tangani di bengkel dan akan buat surat perjanjian dan mereka akan memberikan garansi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke sobat semuanya, demikian video kali ini. Ini aja yang mau saya sampaikan buat sobat semuanya. Bagi yang tidak sengaja menonton video ini, ambil ilmunya ya, karena kita untuk saling berbagi teman-teman. Hati-hati beli mobil, jangan sampai nanti kecolongan. Ini kalau indikator oli menyala saat mesin hidup, itu mesti hati-hati ya, karena nanti bisa overhaul mesinnya. Baru beli mobil berapa bulan dari showroom sudah rusak. Minta garansi kepada pihak showroom kalau mau membeli mobil bekas. Nanti akan dikasih garansi mesin, kalau transmisi matic akan dikasih garansi juga selama 1 tahun. Oke, semoga videonya bermanfaat. Selamat beristirahat teman-teman. Sampai jumpa lagi. Thank you.